Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa billahi min hadhihi an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul shay'a sahlan. Khamdina sallallahu alaihi wa sallam jami'an asli jami' kajian yang sama-sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan berkat limpahan dan karunia-Nya iman Islam sehat walafiat serta panjang umur dengan nikmat taufik hidayah dan juga yang rahmatnya kita bisa bersama kembali menuju masjid yang mulai ini telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Tentunya dengan satu harapan semoga amal soleh yang telah kita lakukan yang sedang ataupun insyaallah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bermanfaat untuk memberikan kebaikan kita dan bermanfaat bagi kita pada kiamat. Amin. Salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat yang utama, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kita juga keluarga kita untuk bisa mendapatkan insyaallah hadirin jamaah yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kaidah sebelumnya yang kita ringkas kaidah sebelumnya, yaitu kaidah kedua kepada kita baca tentang bagaimana kaidah-kaidah untuk memahami kesyirikan dan tauhid. Inilah sumber daripada kebahagiaan yang diselamatkan kita nanti pada hari kiamat bahkan di dunia dan di akhirat. Kita sebutkan bahwasanya ringkasan kaidah yang kedua kemarin, bahwasanya orang-orang musyrik yang mereka mengatakan ketika mereka menyeru kepada patung berhala-berhala mereka menjadikan berhala dan patung-patungnya sebagai tandingan Allah. Ataupun juga mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah Allah, tapi hanya menginginkan agar mereka itu patung-patung ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menginginkan kami agar kami bisa meminta hajat kebutuhan kepada Allah melalui patung-patung tersebut. Ataupun mereka memintakan syafaat dari orang-orang yang mereka anggap soleh, yang mereka dirikan patung-patung untuk memperingati mereka. Dan itu semua telah dibantah ya. Tentang syafaat, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahasanya syafaat itu hanya milik Allah. Ketika syafaat hanya milik Allah, maka seorang itu hanya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bahwasanya ketentuan daripada syafaat yang pertama, bahwasanya anna syafa'ata la takuna aw la takuna illa bi idznillah. Yang perlu diperhatikan bahwasanya syafaat itu tidak bisa diberikan kecuali pada orang yang Allah Taala memberikan izin kepadanya atas kehendak atau izin dari Allah. Yang kedua, anna syafa'ata la takuna illa amman radiyallahu anhu an qawlihi wa amalihi. Bahwasanya syafaat itu tidak bisa diberikan kecuali pada orang yang telah Allah ridhoi, baik dari perkataannya ataupun perbuatannya. Maka siapa menginginkan syafaat, cara dia menjaga perkataan beliau amalannya. Dan yang ketiga, Allah la yarda illa an dzikrihi.
bahwasanya Allah tak akan meridhai seorang kecuali di ahli tauhid. Jadi ridha Allah akan berikan kepada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah ketentuannya agar seorang itu bisa mendapatkan syafaat nanti pada kiamat. Dan bahwasanya Nabi memiliki syafaat itu nanti pada hari kiamat. Kalau tapi sekali lagi syafaat ini bukan semata-mata milik Nabi, sehingga Nabi boleh memberikan kepada siapa saja. Tapi tadi kita sebutkan syafaat itu milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'an, milik Allah semua syafaat itu. Nah, kita hanya minta kepada Allah syafaat tersebut. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah Muhammad bahwasanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ketika syafaat itu milik Allah, maka kita hanya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ridhoi kami, berikan izin kepada kami untuk bisa mendapatkan syafaat nanti dari hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ulama yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi SAW menyebutkan anak dia menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan. Pada ajal kullu nabiyyin da'watun, maka setiap nabi itu telah menggunakan doanya di dunia ini. Ada yang mendoakan kebinasaan kaum yang semuanya. Dan Allah telah kabulkan doanya itu di dunia. Wa ini ikhtabar kepada Allah syafaat kullu ummah. Tetapi aku menyimpan doaku itu sebagai syafaat untuk umat nanti pada kiamat. Fahiyuna ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaat itu nanti kata Nabi SAW, insya Allah akan didapatkan kepada siapa? Man mata min ummati, kepada umatku yang meninggal yang wafat, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini. Jadi orang yang mendapatkan syafaat nanti dari Nabi adalah bukan pelaku kesyirikan, tapi dia adalah ahli tauhid. Nah, kita sebutkan kemarin ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'alun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat nanti pada hari kiamat? Maka Rasul menyebutkan as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat nanti pada kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari dalam lubuk hatinya, atau nafsu dari jiwanya. Jadi ini syarat mendapatkan seorang berbahagia dan syafaatnya Nabi di hari kiamat adalah mereka yang ahli tauhid dan menjauhi syirk Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan kaidah yang kedua. Kita masuk ke al-qaidah al-tsalitsah, kaidah yang ketiga. Kita baca matanya berkata Syaikhul Allah Ta'ala al-qaidah al-tsalitsah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrara 'ala an-nas mutafarriqin fi ibadatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ala unasin kepada manusia-manusia mutafarriqin fi ibadatihi, yang mereka itu bermacam-macam dalam ibadah mereka. Tidak hanya beribadah kepada satu jenis, tapi bermacam-macam mereka persembahkan kepada mereka. Minhum man ya'budu al-malaikah, di antara mereka ada yang beribadah menyembah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin, dan di antara mereka ada orang-orang yang menyembah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ahjar wal-ashjar, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang menyembah al-ahjar, batu-batu, wal-ashjar dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang menyembah asy-syams, menyembah matahari, wal-qamar, dan menyembah rembulan.
Jadi banyak sekali Nabi yang diutus kepada kaum yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufarriqu bainahum. Dan Nabi pun memerangi mereka. Rasulullah pun memerangi mereka walau yufarriq bainahum dan tidak memisahkan membedakan antara mereka. Semuanya diperangi oleh Nabi Rasulullah. Baik yang menyembah malaikat, yang menyembah Nabi dan orang-orang saleh, yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon, yang menyembah matahari dan bulan, semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi yufarriq bainahum, tidak membedakan antara mereka. Wa dalil qauli ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, keburukan, tidak ada kesyirikan ya. Fitnah maksudnya kesyirikan di muka bumi. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tidak lagi menyembah berhala, menyembah selain Allah, dan semua mengikhlaskan ibadah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah perintahkan Nabi untuk memerangi kaum tersebut agar tidak ada kesyirikan di muka bumi dan mereka hanya menyembah Allah saja. Al-Anfal ayat 39. Wal dalil syams wal qamar, dalil di antaranya bahwasanya Nabi diutus kepada kaum yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat ayat 37. Allah menyebutkan bahwasanya kaum Nabi Muhammad yang diutus beliau kepada mereka, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Sekarang masih ada nggak yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Sebagian orang-orang menyembah matahari, anggap matahari itu sebagai dewa matahari. Nabi pun diutus kepada kaum tersebut. Dan Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah adanya malam dan siang, terjadinya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wal qamar, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula janganlah sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi, tapi sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan benda-benda tersebut, menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari dan bulan. Sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah yang menciptakan hal atau benda-benda tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah. Itu. Jadi memang Nabi pun diutus kepada kaum yang mereka menyembah bulan, menyembah matahari, ya, dan yang lainnya. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Wa dalil malaikat, juga dalil di antaranya bahwasanya Nabi juga diutus kepada kaum yang menyembah para malaikat. Jadi malaikat itu juga dikenal, orang-orang zaman dahulu, orang-orang juga mengenal para malaikat. Orang-orang dahulu pun juga mengatakan, Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qul, dari para malaikat, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wal nabiyyin arbaba. Al-Imran ayat 80. Wa la ya'murukum, dan tidaklah dia memerintahkan kepada kalian an tattakhidul malaikat, agar kalian menjadikan para malaikat wal nabiyyin arbaba, dan juga para nabi arbaba sebagai roh Tuhan buat kalian. Ini larangan agar jangan menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan, karena mereka sebagian mereka menjadikan nabi dan para malaikat sebagai Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang saleh di antara mereka. Maka yang ini dilarang. Kalau dilarang berarti ada hal itu di zaman Nabi ada. Kalau nggak ada maka dilarang begitu. Karena ada
adanya perbuatan, maka Allah sebutkan ayat untuk melarang perbuatan tersebut. Ya, dan Anbiya di antara kaum yang Nabi diutus kepada mereka juga ada yang menyembah para nabi. Allah ceritakan dalam firman-Nya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Al-Maidah ayat 19. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa, Allah berkata kepada Isa, ya Isa, wahai Isa ibn Maryam, a'anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahi min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi diutus kepada mereka, jadi orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan Ibu, Bunda Maria. Allah mengutus Nabi kepada kaum tersebut pada ahli kitab yang menjadikan yang adanya Tuhan selain Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Yang Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wahai Isa, a'anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Subhanallah. Dan juga memang mukjizat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak didapati ya di kitab-kitab mereka yang mengatakan bahwasanya aku ini adalah Tuhan selain Allah. Sebaliknya tidak. Ini kebenaran firman Allah SWT. Nabi Isa tidak mengatakan kepada kaumnya, jadikanlah aku Tuhan selain Allah, jadikanlah ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Tidak ada. Ini karena di penyimpangan mereka yang merubah kitab-kitab suci mereka, dan juga karena mereka taklid mengikuti para pemuka agama mereka. Mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah Arba, itu para rahim-rahim di kalangan mereka, pemuka agama di kalangan mereka. Wadalil salihin, dan antara dalil yang menyatakan bahwasanya Nabi pun juga diutus kepada kaum yang mereka menyembah orang-orang yang saleh. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah menjelaskan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna 'adaban. Yaitu mereka orang-orang yang saleh, yad'una, yang berdoa kepada Allah, yabtaguna ila rabbihim wasilah, mereka mencari jalan untuk menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah, siapakah di antara mereka yang lebih dekat pengharapan dan rahmatnya, wa yakhafuna 'adzaban, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang saleh yang mereka sembah pun juga mereka itu menyembah, berharap, meminta kepada Allah rahmatnya. Tapi mengapa orang-orang menyembah orang-orang saleh di antara mereka? Dibuatkan patung-patungnya lalu disembah sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wadadul ahjar, juga Nabi diutus kepada kaum yang menyembah al-ahjar, batu-batu, wal ashjar, dan juga pepohonan. Allah Ta'ala berfirman, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aytumul Lata wal Uzza, tidakkah engkau melihat kepada kaum yang menjadikan Lata dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manat yang ketiga sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Mereka buat patung-patung lalu mereka namai dengan Lat, Uzza, Manat, yang lalu mereka sembah. Surah An-Najm ayat 11 sampai 20. Jadi memang Nabi itu diutus kepada kaum yang banyak menyembah kepada selain Allah. Jadi bukan hanya menyembah patung-patung, tapi menyembah kepada selain, menyembah patung, menyembah orang soleh, malaikat.
matahari dan bulan, ya persis zaman sekarang masih ada peninggalan-peninggalan mereka menyembah para dewa, batu, ya. Mungkin dari sembah sekarang jadikan jimat-jimat, benda-benda keramat, ini sama saja, ya sama saja, termasuk bagian daripada kesyirikan yang harus dihindari. Kemudian hadits Abi Waqid Al-Laitsi juga dikuatkan dengan hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke perang Hunain." Ya. Wa nahnu, ila Hunain, tempat Hunain yang nama tempat terjadi peperangan, maka namanya perang Hunain karena terjadi di Hunain. Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Ya. Wa nahnu hudatsahu 'anil kufri, dan kami ketika itu masih baru terlepas dari kekufuran. Ya, baru masuk Islam lah. Belum mengenal ilmu dengan banyak, baru terlepas doang dari kekufuran. Terlepas dari kekufuran yang baru masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, dan orang-orang musyrik itu mempunyai sidrah, itu pohon bidara. Yaqufuna 'indaha, yang mereka i'tikaf tawaf, yakufur tawaf indah di sini, ya mereka i'tikaf di sini, itu i'tikaf mendekatkan diri di sini. Kalau tawaf yakufur, ya ini i'tikaf, yakufur mereka duduk, yang mendekatkan diri di sisinya, kayak pohon keramat lah, jadi diberikan saja segala macam orang pada tunduk dan takut. Wayanutuna biha aslihatam, dan mereka menggantungkan di pohon tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka, mencari berkah supaya senjatanya ini, pedangnya ini, tombaknya ini bisa ampuh, bisa gampang menyerang musuh, membunuh musuh. Yuqalu laha Dzatul Anwar, yang mereka namai yang tersebut dengan Dzatul Anwar. Famarna bisidra, yang melihat orang-orang kafir punya, orang musyrik punya pohonan, yang mereka ngambil berkah, mereka i'tikaf di sisinya, menggantungkan pohon atau menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, yang kami pun melalui sebuah pohon pembinaan. Fakulna, maka kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar, buatkan untuk kami dzata anwar, kama lahu dzatu anwar, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwar. Jadi mereka meminta Nabi membuatkan sebuah pohon, yang pohon itu bisa diambil berkah untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar lebih afdol, lebih tajam, lebih tepat, lebih berkah dan seterusnya. Ini permintaan mereka dan ini saksikan oleh mereka. Bahwasanya Nabi pun diutus kepada orang-orang yang mengagungkan pepohonan. Ya. Maka ini penting kita ketahui, ya, untuk bisa terlepas dari macam-macam kesyirikan ini, sehingga kita bisa lebih kuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, ya, disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan kaidah yang keempat ini adalah kaidah muhimmah yang penting, yahtaju kullu muslim ila ma'rifatiha, yang harus orang muslim, setiap muslim itu mengetahuinya. Kenapa? Karena mengetahui kaidah ini dan juga ketentuannya, poin-poinnya, yaqulu billahi ta'ala imana amali bisdil muslim, dia akan menjadi jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap muslim, minal wuqu'i fi syabakati syirik, dari terjatuh kepada jaring-jaring kesyirikan. Ini kita takutkan. Dari kita mengetahui kaidah yang ketiga ini, ya, yang kita butuh untuk mengetahuinya setiap muslim, yang dengan izin Allah kalau kita mengetahui kaidah ini, maka kita akan
dijamin oleh Allah dari terjatuh kepada jari-jari kesyirikan. Wa qad jaa fi ta'awudatil ma'thurat, telah datang dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur, bahwasanya Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya a'udzu bika minasyaitani wasyirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minasyaitan, dari syaitan, wasyirki, dan juga menyekutukannya, yang membutuhkan Allah dengan syaitan tersebut. Wa fi riwayat wa syarakihi, dan juga habatilihi, yaitu tali-talinya dan jaring jerat-jeratnya yang bisa menjerat manusia. Maka inilah asyirku syabakah, kata Syekh. Syirik itu seperti jaring yang mempunyai jerat yang bisa menjerat manusia kepada dirinya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita terjerat dengan jaring-jaring kesyirikan tersebut. Oleh karena lihada yang bagi ala kulli muslim an yakuna ala inayatin tammah. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk dia mempunyai perlindungan dirinya yang sempurna. Tentunya dengan mengetahui kaidah yang agung ini, allati qala al-imam rahimahullah ta'ala, yang telah disebutkan oleh Imam rahimahullah ta'ala, dan telah disebutkan darinya dari kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimahullah ta'ala, yang perlu kita garis bawahi dalam kaidah yang ketiga ini, bahwasanya Nabi itu diutus kepada banyak golongan, yang golongan tersebut bermacam-macam peribadahan mereka. Dan disebutkan di antara mereka ada pula yang menyembah matahari, rembulan, menyembah malaikat, nabi, dan orang-orang saleh, bahkan menyembah patung dan berhala-berhala yang mereka buat. Dan Nabi memerangi mereka semuanya. Nabi tidak membiarkan mereka, tapi Nabi memerangi mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menyebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka, itu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah kesyirikan. Wa yakuna dinu kullu lillah, dan agama ini semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agar hanya orang-orang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memerangi mereka atas perintah Allah untuk menghilangkan kemusyrikan di muka bumi ini, memerangi para pelaku kemusyrikan. Kemudian di antara mereka, selain menyembah patung-patung tersebut, ada juga yang menyembah jin, setan. Ya, yang ini juga harus kita ketahui. Mungkin nyembah bukan berarti dia sujud kepada jin, tapi dia minta perlindungan kepada jin tersebut. Dia lewat tempat yang angker, ya kan, bilang permisi, anak malu mau lewat, kata dia. Ya, ini kan namanya menghinakan orang tua sendiri. Ini tidak boleh. Berarti dia minta perlindungan kepada jin. Atau dia punya keyakinan yang aneh. Tadi hadam, yang bisa memberikan penjagaan kepada manusia. Ini juga sama. Mereka nyembah kepada jin.
Allah sebutkan dalam firman surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada di antara beberapa orang laki-laki minal insi dari kalangan manusia ya'uduna, mereka meminta perlindungan bi rijalin dengan kalangan laki-laki minal jin dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu tidaklah menambah buat mereka selain dosa dan kesalahan saja. Bertambahlah dosa dan kesalahan mereka karena mereka meminta perlindungan kepada jin, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi memerintahkan kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Juga minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kita kan sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bukan berlindung kepada jin, ya. Minta perlindungan kepada jin. Ini yang menyelisihi apa yang dia baca setiap hari kalau dia baca Al-Quran. Berlindung kepada Allah, ya, dalam segala hal yang ditakuti. Bukan minta perlindungan kepada setan dan bala tentaranya. Jadi ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, pada jin, itu sejatinya adalah menambah dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah dalil yang menunjukkan seseorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan juga wasilah, cara untuk berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Seorang itu bisa mendapatkan kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah mereka meninggal dunia, mati. Dengan amal apa? Dengan amal yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, inqata'a anhu 'amaluhu, maka terputusnya darinya amalannya. Artinya dia udah nggak bisa lagi beramal untuk menambah kebaikan-kebaikannya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Apa yang pertama? Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang dia infakkan, yang dia berikan untuk pembangunan masjid, pesantren, sarana ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat untuk orang lain, maka ini menjadi sedekah jariyah. Mungkin dia bukan seorang ustadz atau kiai atau yang lainnya, tapi dia hanya seorang yang Allah miliki, berikan kelebihan berupa harta. Jadi dengan harta itu dia belanjakan untuk membiayai kegiatan taklim, sehingga orang-orang bisa belajar dan mengetahui paham agama, yang dengannya mengamalkan ilmu agama yang dia pelajari tersebut. Maka dengan setiap apa yang dia ajari, yang dia ketahui, dia pelajari dari ilmu tersebut, kalau dia amalkan, maka tadi sudah natur tadi,
mendapatkan pahala yang mengalir si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adribul masjid, memfasilitasi kaum muslimin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai masjid itu untuk sholat, membaca Al-Quran, beriktikaf, yang semuanya dapat pahala. Yang pahala itu akan kembali pula kepada orang yang berikan sedekah infak di masjid tersebut. Subhanallah, itulah orang-orang yang bersedekah. Mungkin pahalanya lebih banyak ketimbang ahli ibadah itu sendiri. Di masjid yang sholat misalkan ada 100 orang. Ini masjid yang bangun 1 orang, ya kan? 1 orang ini yang bangun bisa mendapatkan 100 pahala orang yang sholat di masjid. Dengan sebab apa? Dengan infak yang dia keluarkan untuk membangun masjid tersebut. Apakah harus membangun masjid seluruh utuh? Tidak. Sebagian saja. Dia sumbang sebagian saja untuk masjid. Apakah lantainya 2 meter atau karpetnya 1 meter, itu pun juga merupakan bagian daripada pahala tersebut. Cuma bertingkat-tingkat, nggak sama nilainya, tergantung dari keikhlasan dia dan besar yang dia keluarkan. Tentunya nggak sama. Orang yang berinfak di jalan Allah dengan yang 1 juta dengan yang 5 juta, nominalnya berpengaruh, tapi tidak berarti keikhlasannya juga berpengaruh. Ya, keikhlasan dia kepada Allah dalam dia menerjemahkan hartanya. Boleh jadi yang 100.000 ini diterima oleh Allah menjadi pahala yang mengalir jariah karena benar niatnya. Sementara yang 10 juta, 100 juta tidak mendapatkan apa-apa dari infak yang dia keluarkan kecuali hanya sanjungan saja. Kenapa? Karena yang dia minta itu agar orang lain mengatakan bahwasanya dia orang yang dermawan, suka berinfak, dan dia telah mendapatkan sebutan tersebut. Dan ini orang-orang yang termasuk merugi nanti pada hari kiamat. Maka orang yang akan dicampakkan 2 kali adalah api neraka waliyadzubillah. Ya, seorang yang mujahid yang dia tidak ikhlas, kadaria ingin disebut sebagai pemberani, kemudian orang yang berinfak tapi tidak karena Allah, tapi ingin disebut sebagai orang yang dermawan, suka berinfak. Kemudian orang yang alim yang mengajarkan ilmu atau baca Al-Quran ingin disebut sebagai ustaz, kiai, alim, dan qari Al-Quran sebagai otak dan seterusnya. Ini orang-orang ahli ibadah yang bersama dengan niat yang tidak ikhlas, yang ada kesyirikan di situ, yaitu syirik asghar, yaitu riya, maka dia tidak selamat nanti pada hari kiamat. Ya, jadi ini penting mengetahui jaring-jaring kesyirikan tadi antara riya. Maka kita terus berusaha memperbaiki hati kita ini agar terbebas dari jaring-jaring kesyirikan tersebut. Jadi ini yang dapat dia usahakan untuk kematiannya dengan sedekah jariah, atau ilmu yang terkawin, ataupun juga ilmu yang diajarkan bermanfaat untuk orang lain. Selama orang lain mengamalkan dari ilmu yang diajarkan, maka dia bisa mendapatkan manfaat. Awal yang soleh ini ada Allah, ataupun orang seorang anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Ini pun juga bermanfaat. Maka wajib bagi kita, jika kita tidak mempunyai harta yang banyak, yang tidak mempunyai ilmu untuk kita ajarkan, ya sudah, kita persiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh yang bermanfaat untuk kita. Karena anak yang tidak mendoakan kepada kita, sejati kita nggak punya anak, nggak punya anak. Tapi kalau kita punya anak mendoakan kita, itulah anak kita. Maka kewajiban kita sekarang pun sebagai anak-anak ini mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu masih hidup. Karena al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah nanti anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Bagaimana keadaan kita berbuat baik kepada orang tua? Kita doakan mereka. Baik yang masih hidup, apalagi telah meninggal dunia, yang tidak lagi bisa beramal, yang hanya mengharapkan doa dari kita anak yang masih hidup. Dia udah meninggal, udah bisa lagi beramal. Dia akan harapkan doa dari kita, ya Allah, Allah maafkanlah ya Allah, ampuni bapakku, sayangi dia, rahmati dia, dan segala macamnya. Itu yang kita panjatkan, ya, itu bermanfaat untuk orang tua kita. Adapun anak banyak kedudukan yang tinggi, kalau dia nggak berdoakan orang tuanya, ya nggak bermanfaat sama sekali bagi orang tua. Makanya waladin saleh ini ada Allah, anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ini kita harus ya persiapkan pada anak kita. Maka kita pun juga jangan lupa
untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan mendoakan mereka. Semoga nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita akan mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan orang tua kita selama masa hidup kita ini. Dan ketahui bahwasanya penyembahan kepada berhala-berhala itu akan terus ada sampai hari kiamat, nggak akan berhenti, nggak akan stop setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan merasa aman dari kesyirikan, tidak boleh. Karena setan iblis itu akan muslim sampai hari kiamat. Dan selama iblis masih ada, ya di dunia ini nggak akan pernah lelah untuk menyebar kita anak-anak Adam ya dari jalan tauhid. Yang dia inginkan supaya masih itu berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin manusia ini terjatuh kepada kesyirikan itu. Jerat iblis yang pertama menjatuhkan manusia kepada perbuatan syirik. Nabi menyebutkan wala taqumu sa'atu hatta talhaq qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al awthan. Wal ahadits fi hadzal bab kathiratun wa thabitatun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'ah, kiamat enggak akan tegak, enggak akan terjadi hatta talhaq qabail, sehingga kabilah-kabilah itu dari umat itu bil musyrikin, mereka itu menjadi orang-orang yang musyrik. Wa hatta ta'budu qabail, dan sampai kabilah-kabilah itu menyembah al-awthan, patung-patung. Itu min ummati, dari umatku. Nabi menyebutkan min ummati. Jadi di antara umatku ini ada kabilah-kabilah, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang bisa musyrik dan menyembah patung. Jadi kalau berarti kalau Islam bebas dari kesyirikan, tidak. Islam yang Islam. Kalau dia berbuat syirik diancam lagi dengan ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang kafir min ahlil kitab, di antara ahli kitab Yahudi Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Allah sebutkan orang musyrik. Siapa musyrik itu? Bisa jadi musyrik itu dari umat Nabi ataupun yang lainnya. Orang selain ahli kitab, selain Yahudi dan Nasara, bisa jadi menyembah dewa dan seterusnya, dan juga bisa jadi min ummati, yaitu umat Nabi Muhammad, yang mereka yang menyembah awthan, patung-patung, benda-benda, batu-batu, jimat-jimat dan seterusnya. Dan itu ada, itu sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai kita merasa aman setelah meninggalnya Nabi SAW, udah tidak lagi kesyirikan, tidak. Bahkan Nabi bukan di antara umatku ada yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Ini berbahaya. Mungkin setan nggak bisa mengganggu orang itu keluar dari Islam. Berat bagi dia, sulit. Tapi biarlah dia Islam, agamanya doang, KTP-nya Islam, tapi dia percaya kepada patung-patung, jimat-jimat, wapa-wapa, keris-keris, ini sama saja, musyrik intinya. Yang ini diancam, tidak akan diampuni oleh Allah sampai dia bertobat. Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa yang bersyirik kepadanya, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, ini penting. Juga Nabi menyebutkan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra babin la dakhaltumuh. La tattabi'unna, sungguh kalian pasti akan mengikuti sunana man kana qablakum, sunnah tata cara umat-umat sebelum kalian. Di sini kan
Nabi menyebutkan kalian. Khitabnya kepada siapa? Pada umatnya. Berarti umat Islam yang akan mengikut kepada umat sebelum kalian, itu ahli kitab Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Apakah Yahudi Nasara? Ya Rasulullah, mereka itu. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ya perbuatan syirik pun juga bisa diikuti oleh umat Nabi Muhammad setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang boleh merasa ini aman dari jerat-jerat kesyirikan. Ini yang harus kita perhatikan. Saya ulang lagi ya, maka mungkin setan tidak bisa mengeluarkan kita dari Islam, tapi setan berusaha bagaimana supaya orang Islam ini ya masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita penting, harus kita ya terus ulang-ulang agar kita selamat di akhirat. Karena untuk mendapatkan selamat di akhirat itu adalah hanya orang-orang yang ahli tauhid. Man mata, siapa yang meninggal dunia ya yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, berbuat syirik kepada Allah maka dia masuk neraka. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Nabi menyebutkan, dan siapa yang meninggal dunia tidak berbuat syirik kepada Allah maka dia masuk surga. Dan syirik juga ini orang-orang yang ahli tauhid menjauhi kesyirikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabi dunya khataya, summa laqitani la tusyrik bi syai'an dakhala al-jannah. Ini ingat poinnya nih. Nabi menyebutkan, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, saking besar ya, menunjukkan bahwasanya besar, bumi itu besar kan, dosa kita segitu, ya. Tsumma laqitani, kemudian engkau berdatang kepadaku, menjumpaiku, mati menghadapku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak berbuat syirik kepadaku. Tuh, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la taituka bi qurbi haqqan, maka pasti akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Itu syaratnya, enggak berbuat syirik. Maka ini penting, harus kita ketahui bahwasanya kesyirikan terus akan ada. Ya, zaman boleh berubah, kesyirikan tetap akan ada, dan kita harus berhati-hati ya. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita, sampai kita meninggal ya jauh dari kesyirikan, dan semoga menjadi ahli tauhid yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kaidah yang ketiga ya kita cukupkan. Insyaallah kita bersepakat kaidah yang keempat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu dari saya yang baik. Kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi ajma'in. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.